quarterly earnings ini lumayan bagus sebenarnya. Year on year earnings ini masih lumayan bagus. Cuman walaupun itu bagus, positif, cuman ini jauh ya, masih di bawah ekspektasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di third quarter itu dari sisi bisnis segmen digitalnya itu bagus jalan karena mereka ada dari yang video, mereka bikin banyak konten yang menarik kayak salah satu contohnya tuh adalah yang event bola ya, kayak contohnya Liga Champion, ada Premier League dan lain-lain. Jadi itu positif. Cuman yang bisnis TV-nya, nah ini yang masih masih nggak terlalu bagus ya, teman-teman ya. Jadi sejalan sih MNC juga lagi nggak terlalu bagus bisnis TV-nya, buat si SCMA juga sama. Em, dari so kita masih hold dulu, teman-teman, kita masih hati-hati dulu. Ini kan juga labanya di bawah ekspektasi. Kita masih hold buat SCMA. Kita em, lihat beberapa yang positif, kayak contohnya digitalnya bagus, video.com-nya positif. Cuman hati-hati aja ya, kayak kita dari sisi tren industrinya itu kelihatan ada penurunan jumlah pemirsa TV ya, di Indo. Sama kalau kita lihat video.com itu walaupun kalau kita lihat kontribusi dari sisi revenue bagus, cuman sebenarnya posisinya masih earnings loss, masih rugi. Nah ini yang kita nggak mau terlalu agresif dulu ya, itu buat SCMA-nya. MNCN, nah ini eh, di bawah ekspektasi juga. Ini labanya drop lumayan ya teman-teman ya, secara quarterly-nya kalau teman-teman liatin, labanya turun sampai 59%. Secara year on year-nya dibandingin tahun lalu tuh 12% ya. Jadi itu kalau kita lihat dari sisi bisnis yang non digitalnya itu, kalau kita lihat pressure-nya kerasa banget ya teman-teman ya, turunnya sampai 36%. Karena ini emang industri TV kan lagi turun ya, karena kan sejak adanya implementasi ASO di tahun lalu, kerasa banget bisnis FMCG pun juga lagi nggak terlalu bagus, dan mereka akhirnya shifting, mereka punya advertisement buat iklan dan lain-lain. Jadi mereka lebih prefer instead kayak nonton ke TV, cuman penontonnya turun, mereka akhirnya shifting ke iklan digital gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Cuman kalau kita dari sisi pangsa pasar nih masih, bukan pangsa pasar, sorry, audience shares ya. Jadi dari sisi jumlah penonton itu masih bagus sebenarnya, 37%. Nah, jadi mereka masih lead sebenarnya dibanding sama ke MNCN. Cuman tetap aja ya, industrinya tuh lagi lumayan turun ya. Nah, iklan digital mereka ini kan em, kalau kita lihat pendapatan segmen iklan digitalnya ini juga sedikit turun ya, minus 14% quarter on quarter, 0,3% year on year. Karena lihatnya sih sebenarnya akibat ada normalisasi, karena kan di tahun lalu itu adalah high base ya. Plus kalau kita lihat juga sebenarnya kalau mereka punya bisnis yang Vision Plus itu kan modelnya SVOD, modelnya tuh subscription gitu ya. Jadi kalau misalnya model subscription tuh biasanya lumayan sensitif ya, apalagi kalau kita lihat dari sisi daya belinya nggak terlalu bagus. Nah itu yang sebenarnya PR sih. Nah cuman kayak terakhir ketemu sama si MNC gitu ya. Jadi instead kayak mereka kayak beli satu langganan 1 tahun gitu ya. Jadi mereka bikin itu yang model tuh ala carte gitu. Kayak contohnya misalnya kita mau nonton Indonesia sama Jepang yang kemarin. Nah kita tuh bisa belinya tuh per konten aja sebenarnya. Jadi untuk mitigasi resiko dari sisi eh, pelemahan daya beli itu tadi ya, dibanding instead mereka kayak subscribe tahunan, mereka juga bisa belinya tuh per konten aja. Nah cuman itu ya, teman-teman yang masih hati-hati. So, kita masih hati-hati dulu buat MNCN gitu ya. Walaupun ini kita rekomendasinya baik buat long term karena valuasi ini murah banget sebenarnya. Price earnings-nya cuma 4,3 kali. Nah, cuman hati-hati aja sebenarnya, short term to medium term kita masih nggak lihat perbaikan yang signifikan ya dari bisnis TV ya, teman-teman ya. Ini short term to medium term. Cuman kalau teman-teman mau masuknya panjang, ini kita hitung-hitungan fair value kita sih masih di atas dari harga sekarang sih ya. Kita long termnya masih buy 390. Cuman kalau teman-teman buat main yang pendek, agak hati-hati dulu ya buat MNCN ya.